Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Triatmojo dengan NIM 2023-11122 dari kelas A, mata kuliah Sistem Kontrol Industri. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem SCADA pada jaringan distribusi tenaga listrik untuk peningkatan efisiensi dan keandalan operasional. Jaringan distribusi tenaga listrik merupakan bagian penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi dari gardu induk ke konsumen akhir. Permasalahan seperti gangguan listrik, keterlambatan deteksi kerusakan, dan kurangnya efisiensi pemantauan sering terjadi pada sistem manual. Dengan penerapan SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, perusahaan listrik dapat mengontrol dan memantau sistem distribusi secara real-time, sehingga keandalan pasokan listrik meningkat dan respon terhadap gangguan menjadi lebih cepat. Terdapat fungsi SCADA di sistem distribusi listrik, antara lain yang pertama, dia bisa memonitoring secara real-time, mengamati arus, tegangan, dan daya di setiap gardu distribusi. Kemudian yang kedua, kontrol jarak jauh. Dia dapat mengoperasikan pemutusan sirkuit dari pusat kendali. Kemudian yang ketiga, terdapat alarm dan deteksi gangguan. Sistem memberikan notifikasi otomatis jika terjadi anomali seperti hubung singkat atau tegangan abnormal. Kemudian yang keempat, terdapat data logging. Dia menyimpan histori data untuk keperluan analis performa jaringan. Dan yang kelima, terdapat optimasi beban dan energi, membantu operator dalam pengaturan distribusi daya lebih efisien. Terdapat beberapa implementasi sistem SCADA di lapangan. Yang pertama, perangkat lapangan seperti RTU, remote terminal unit, sensor arus dan tegangan, serta recloser otomatis. Yang kedua, jaringan komunikasi, seperti menggunakan fiber optik, radio telemetri, dan lainnya. Serta yang ketiga, terdapat pusat pengendalian atau control center yang menggunakan HMI atau Human Machine Interface yang menampilkan kondisi sistem, alarm, serta memungkinkan kontrol jarak jauh. Terdapat cara kerja sistem SCADA di jaringan distribusi. Pertama, sensor mengukur besaran listrik seperti arus dan tegangan di titik kritis jaringan. Kemudian RTU mengirimkan data ke server SCADA melalui jaringan komunikasi. Data divisualisasikan pada layar HMI untuk pemantauan operator. Kemudian jika terjadi gangguan, SCADA mengirim alarm dan memutus bagian jaringan secara otomatis. Dan operator dapat menganalisis data historis untuk menentukan langkah pemeliharaan preventif. Ini diagram blok dari sistem SCADA di jaringan distribusi listrik. Yang pertama itu terdapat operator atau HMI. Ini dia memantau sistem atau memberikan perintah, yang dimana nanti server SCADA ini akan memproses perintah akan memproses perintah atau data sensor yang diberikan oleh operator tadi. Kemudian RTU atau PLC ini dia akan menerjemahkan perintah ke sinyal kontrol, yang dimana sensor dan aktuator akan mengeksekusi perintah dan memberikan umpan balik ke sistem. Data hasil eksekusi dari sensor dan aktuator ini akan dikirim kembali ke server dan HMI, menciptakan siklus closed loop. Sebenarnya di sini terdapat sedikit kesalahan pada diagram bloknya. Seharusnya terdapat sensor yang menghubungkan dari keluaran menuju ke operator HMI. Kesimpulannya di sini, penerapan sistem SCADA di jaringan distribusi listrik memberikan manfaat besar dalam peningkatan keandalan pasokan listrik, efisiensi pengoperasian, serta efektivitas pemeliharaan jaringan melalui pemantauan dan kontrol jarak jauh yang real-time. Gangguan dapat diminimalkan dan respon sistem menjadi lebih cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kali ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.